ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا مولانا محمد: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, nikmat sehingganya kita dapat melangkahkan kaki kita mengerjakan ibadah pada siang hari yang berbahagia ini. Tidak ada satu nikmat yang diberikan Allah lebih baik kepada seorang hamba melainkan nikmat dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak nikmat-nikmat dunia diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kepada orang beriman tetapi juga kepada orang yang tidak beriman. Tetapi nikmat ibadah, nikmat taat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya, dibanggakannya di dunia maupun di akhirat. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, di setiap kesempatan khutbah Jumat adalah menjadi satu rukun kepada setiap khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang senantiasa menjalankan kita di dalam takwa kepadanya, di dalam jalan yang diridhoinya, dijauhkannya kita daripada segala jalan-jalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, sepaling baik bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan baginya dari segala permasalahannya jalan keluar dan diberikannya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tiada dia kira-kira. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara takwa kita adalah senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa wajib maupun sunnah. Sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya banyak ibadah, di antaranya ibadah haji, ibadah yang sangat besar, ibadah yang dikatakan tidak adalah balasan bagi haji yang mabrur illa jannah. Seorang haji yang mabrur tidak adalah balasan yang pantas baginya melainkan surga. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Wal fajri wa layalin 'ashr was-sab'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, demi waktu subuh, wa layalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Yaitu ulama mengatakan bahwasanya yang disebut dengan fajar tersebut adalah fajar di bulan Dzulhijjah, fajar hari Arafah atau fajar hari Idul Adha. Walayalin asar, dan malam-malam yang 10 adalah malam-malam juga yang berlaku di bulan Dzulhijjah. Sehingga kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagai sumpah keesaan, kekuasaan, kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antaranya lagi di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita melakukan satu ibadah yang penting bagi kita, yaitu adalah ibadah kurban, yaitu ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana." Atau kama qala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memiliki keluasan di dalam hartanya tetapi dia tidak mau berkurban, maka tidak usah dia mendekati musalla kami. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa yahudiyyat aw nasraniyah." Atau kama qala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki keluasan di dalam hartanya tetapi dia tidak mau berkurban, maka hendaklah dia mati seperti orang Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Sehingga ulama kita mengatakan kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau memberikan satu ancaman yang mengerikan seperti demikian. Maka sudah selayaknya lah bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban adalah tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada mencintai yang lain. Sehingga dikatakan rasul kulli khati'atin hubbud dunya. Bahkan dikatakan penyebab daripada segala kerusakan tiada lain adalah kecintaan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ibadah kurban adalah membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela kita mengeluarkan barang yang kita cintai untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu unta adalah benda yang paling mewah yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Sehingganya Allah menyuruh kepada Nabi untuk mengorbankan benda yang paling dicintainya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, "Addimu duhayakum fa innaha yaumal qiyamati matayakum." Atau kama qala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbesarlah kurban kamu, perbaguslah kurban kamu, karena sesungguhnya kelak hari kiamat itulah tunggangan kamu. Perbaguslah kurban kamu, karena nanti hari kiamat dia akan menjadi tunggangan kamu. Ya masih nikmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yaumul qiyamah yang begitu panjang, begitu berat, sulit bagi kita untuk tidak memiliki tunggangan. Bayangkan kita dikatakan daripada kita masih belum ada di dunia, kita sudah menumpang di sulbi tulang belakang bapak kita. Kemudian kita menumpang lagi di dalam perut ibunda kita. Kemudian kita lahir ke dunia, kita menumpang di pangkuan ibu kita. Kemudian sesudah kita dewasa menumpang lagi kita di atas kendaraan, unta, kuda dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika kita wafat pun kita menumpang di bahu-bahu saudara kita kaum muslimin, di keranda mati kita menumpang dibawa oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka kasihan sekali kita ketika hari kiamat perjalanan yang begitu panjang kita tidak menumpang di atas kendaraan sama sekali. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi pemicu semangat bagi kita untuk memanfaatkan momen yang sangat berharga ini yang tidak terulang kecuali kelak nanti di tahun yang akan datang. Maka khotib berwasiat sekali lagi kepada diri dan kepada kita semua, mudah-mudahan barang siapa yang memiliki keluasan daripada hartanya jangan sampai tidak berkurban pada kesempatan yang berbahagia ini. Satu kurban yang kita laksanakan ketika kita masih hidup adalah lebih baik daripada 100 kurban yang dikurbankan keluarga kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Fa idza quri'al Qur'an istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, dengarkan dan perhatikanlah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu semata-mata karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang mencela kepadamu itulah orang yang tidak ada punya masa depan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Qulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ibadallah la'allakum tuflihun. Waqfir salata ala nabiyikum khususan fi yaumil jum'ah. Maqala Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa amiran lana bi salati ala nabiyina wa maulana Muhammad bi qaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa radallahu an jami'i sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna wal mu'minin wa izzil islam wal mu'minina bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa qalban khashi'an mutawadi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam.